Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zahidah, mahasiswa semester 7, jurusan PGSD Universitas Terbuka. Di sini, saya akan melakukan praktikum IPA tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, yang mana bertujuannya untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Nah, gelas plastik tadi sudah saya beri label semuanya ya. Nah, sekarang kita akan membuat larutan deterjennya. Baik. Air di dalam wadah 1000 ml saya beri deterjen 1 gram atau saya ganti dengan 1 sendok teh ya. Dan saya larutkan hingga benar-benar larut. Kemudian saya tuangkan ke dalam gelas yang berisi yang 100%. Ya, kita tuangkan 500 ml. Kemudian saya beri air lagi 500 ml ya, air ledeng. Kemudian saya aduk kembali dan saya tuangkan ke yang 50%. Tuangkan 500 ml ya. Lakukan hal yang sama ke setiap gelas yang sudah diberi label. Terakhir itu air kontrol ya, tidak menggunakan air deterjen ya. Jadi saya pisahkan, ini menggunakan air ledeng. Sudah saya isi air semuanya ya. Dan langkah selanjutnya, saya akan memberikan tisu kepada setiap gelas yang belum berisi air, yang tidak berisi air, tapi sudah memiliki label yang sama dengan yang tadi. Kita akan memasukkan tisu, setiap tisu ya, ke dalam setiap gelas plastik. Kemudian lakukan hal yang sama pada setiap gelasnya. Setelah semua saya beri tisu ya, selanjutnya saya akan melakukan pemilihan kacang hijau terpilih ya. Saya akan siram dulu kacang hijau ini dengan air ledeng untuk memisahkan antara yang tenggelam dan terapung. Yang akan kita gunakan adalah yang tenggelam ya, sehingga dinamakan kacang hijau terpilih. Nah, kita siram dulu dengan air ledeng. Ternyata kacang hijau ini terpilih semua ya, tidak ada yang terapung. Wow, keren ya, sehingga saya tidak memisahkan antara yang terapung dan yang tenggelam. Nah, kemudian setelah saya buang airnya, saya akan merendam kacang hijau ini pada air larutan. Setiap rendamannya saya berisi 10 biji kacang hijau ya. Kita rendam. Nah, lakukan perendaman selama 5 menit. Nah, setelah tadi kita rendam air kacang hijau ke dalam larutan deterjen, setelah 5 menit ini sudah saya pisahkan ya, sesuaikan dengan label yang tadi kita tuliskan ya. Jika labelnya 100%, maka kacang hijaunya yang kita masukkan diambil dari yang 100%. Nah, sekarang kita masukkan kacang hijau ke dalam gelas plastik sesuaikan dengan labelnya. Setelah saya masukkan kacang hijau ke dalam gelas plastik yang sudah saya beri label, kita masukkan air larutan sesuai dengan labelnya ya. 100 ml air larutan, maka masukkan ke dalam gelas plastik yang berisi kacang hijau label 100%. Ya, kira-kira saya masukkan 100 ml air atau 3 sendok makan air larutan. Sudah saya susun gelas plastik yang berisi kacang hijau ini, kemudian kita akan tutup dengan dus ya, agar tidak ada cahaya yang masuk ke dalamnya. Perlahan. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 24 jam ya, atau 1 hari, kita tutup kecambah ini atau kacang hijau ya. Kita lihat apa yang akan terjadi dan saya akan menghitung panjang setiap akar dalam kacang hijau ya. Bismillah. Nah, ini ya. Nah, sekarang saya akan mengukur setiap kacang hijau per label ya. Per label, dan saya sudah siapkan catatannya. Kita akan ukur per label ya. Saya akan melihat lagi perkembangannya besok di jam berarti sudah 48 jam ya kalau besok ya. Kita lihat perkembangannya besok. Hari ini saya akan tutup kembali menggunakan alhamdulillah akhirnya setelah 48 jam ya, saya akan membuka kembali dus yang berisi perkecambahan kacang hijau ya. Dari mulai 100%, 50%, 25, kemudian 12,5, 6,25, 3,1 dan air kontrol atau air ledeng. Nah, sekarang saya akan mengukur terlebih dahulu panjang setiap kecambahnya.
Ini hasil pengukuran setelah 48 jam. Baik, dapat kita simpulkan, semakin rendah persentase deterjen dalam air, maka perkecambahan kacang hijau, pertumbuhan dan perkembangannya akan berlangsung dengan baik. Sebaliknya, jika persentase deterjen semakin tinggi, maka pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan akan terhambat.